selamatkan diri itu lebih penting, Mas. Oh, lu panik di terminal, takut ketemu calo yang kemarin. Oh, lu takut di TO. Jadi nggak mikir, kan lu udah pakai seragam Haryanto kemarin gue bilangin. Ya bener, tapi kan nggak pakai dorong kan. Oh gitu. Ya, tinggal foto aja orangnya. Foto aja gitu. Ntar gue nyulik. Rian Mahendra Mas, Serigala Pantura. Bu, Bapak, saya ini begini buat memperjuangkan hak-hak saya dan hak-hak para investor-investor saya kemarin yang kontraknya bukan sama saya. Jadi smart dikit, justru disitulah penipuannya. Bahwa apa, kok bisa dia kerjasama sama orang tapi tidak melibatkan gue sebagai dirutnya. Jika video saya ini sampai di hadapan kalian dan terlihat terkesan saya itu emosi dan lain sebagainya, karena saya bener-bener udah capek banget, lelah banget sama drama-drama yang terjadi gara-gara masalah manusia itu. Otomatis gue ngundurin diri dari MTI kemarin, gue nganggur, bodoh. Gue ngelapor kok, lu tenang aja, gue ngelapor kok. Cuman gue tinggal nunggu aja waktu yang tepat dalam beberapa hari kok, dan beberapa hari itu. Udah pernah kerja bareng, usaha bareng, berjuang bareng, kenapa dilaporin? Bocil bernyampe. Klarifikasi pertama, nah nanti dilanjut lagi dengan menyerahkan bukti-bukti. Kemarin sih udah nyerahin bukti-bukti, cuman masih boleh untuk direvisi lagi karena bukti yang kemarin gue bawa itu belum di notes gitu loh. Kayak ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Nah, mungkin harapan penyidik tuh kayak gitu sama laporan keuangan gitu. Penyidiknya kaget bahwa, lah kamu bukannya timnya R gitu kan. Tadinya Pak, cuman pas saya sadar ternyata saya juga ditipu Pak. Gitu. Harus hati-hati sama yang namanya kerjasama, apalagi sama orang yang enggak kita kenal dengan baik. Kita kenal dengan baik aja bisa terjadi kayak gua. Berarti ini tadi, bukan tadi, kemarin. Karena gue udah kelelahan jadi gue milih buat nggak jadi lapornya beberapa hari ke depan sambil ngumpulin bukti. Tapi hubungan sama R masih atau lost contact yang ngelosin dia. Gue sih masih coba nelpon, masih coba WhatsApp ya. Cuman nanti gue udah lapor ya saudara R. Nanti kamu komunikasi sama kami itu lewat pengacara. Oke? Kalau sekarang masih bisa nih Anda nih, mumpung saya belum lapor nih, masih bisa nih. Si itu ngilang kemana Mbak? Nggak tahu. Cuman yang jelas untuk yang kasus Sembodo, setahu aku kemarin penyidiknya nelfon aku bahwa beliau lagi udah dipanggil, cuman belum ada jawaban. Harusnya sih kooperatif ya, karena sebenarnya kita kan sebagai warga negara Indonesia itu kita punya hak ketika kita dilaporin, kita tuh punya hak. Nggak, awal dulu nih. Jadi setiap manusia warga negara Indonesia itu berhak buat melaporkan. Jadi siapapun boleh melaporkan. Belum tentu yang dilaporin itu salah, belum tentu yang melaporkan itu juga benar gitu. Nah, satu, kita punya hak untuk melapor. Dua, yang dilaporkan juga punya hak untuk reschedule. Jadi jatah reschedule itu kalau nggak salah 3 kali. Jadi beliau bisa mangkir kurang lebih 3 kali gitu. Cuman kemarin katanya udah dikontak ke nomornya, tidak ada respon. Udah dikirim ke alamat sesuai KTP juga panggilannya belum dipenuhi gitu. Jadi Mbak, kalau kalian bayar semua kewajiban berarti urusan selesai dong Mbak. Urusan selesai sebelum masuk ke penyidikan lebih dalam ya, karena ada batasan-batasan di mana kita itu bisa bisa narik laporan kita, ada bisa. Terus PO Mahendra apakah masih berjalan Mbak? Kalau untuk PO Mahendra aku nggak tahu, tapi kalau PT Marisa Surya Mandiri itu aku rencananya mau di offin. Aku jelasin. Jadi kalau PO Mahendra itu aku nggak tahu ya kan, karena bisa aja orang pakai nama Mahendra, it's okay, nggak ada masalah. Cuman kalau PT Mahendra Transport Indonesia kemarin ada saran untuk ditutup aja gitu. Ntar Pilpres damai, ini kubu
RM dengan kubu SR dan lain-lainnya malah jadi bertengkur. Kalian tuh jangan ini deh, jangan bawa-bawa orang yang nggak tahu kayak Amar di mana, Bagus mana ini. Ya mereka pasti kan kalau misalnya PO-nya lagi ada trouble, ada masalah kayak gini, ya mereka santai-santai aja di rumah. Mereka berhak buat narik lagi gitu. Jadi nggak usah dipertanyakan terus, kasihan tahu orang kan nggak ada masalah dan nggak ada urusannya. Soalnya aku baca di ini kayaknya siapa yang komen ya, si Pocong deh. Amri ikut sama bocil-bocil lagi. Jangan kayak gitu tahu, nggak boleh kayak gitu, kasihan dia tuh kan ibarat kata sekarang tulang punggung keluarganya Amri itu gitu, walaupun masih kecil kayak gitu. Kita nggak boleh menghakimi. Di akte PT emang RM nggak kecantum mbak, itu masuk ke dalam substansi hukum yang lagi dijalani, jadi tidak bisa dijawab ya teman-teman. Konflik Mbak Risa versus berawal dari temuan apa sih mbak? Sebenarnya banyak ya kasus. Maksudnya gue tuh udah mulai ngerasa sadar tuh dari pas ada pelaporan POS itu kan gue udah minta buat udahlah kita datang aja ke sana buat ngobrol baik-baik. Anak gue lucu banget, buat ngobrol baik-baik gitu kan ya, diselesain gitu waktu lagi sebelum somasi datang. Terus somasi datang tuh gue udah bilang lagi, kata gue ini harus diklarifikasi, datang aja dulu gimana nanti baiknya apa gimana enaknya kayak gitu. Tapi beliau nggak mau karena alasan harga diri dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah gitu, laporin terus sama POS. Terus gue masih, makanya kalau misalnya kalian perhatiin setiap kali kalian nanyain POS dan itu gue nggak terlalu berambisi banget dan nggak terlalu kayak orang yang gini banget, karena gue masih mencerna gitu. Gue tuh marah itu ketika ada yang demo. Nah itu gue baru marah karena gue pikir lu ngapain sampai demo gitu. Tapi sisa-sisanya gue mencerna dulu gitu, ini sebenarnya maksud dan tujuannya apa sih, kok bisa undang-undang yang dilaporkannya itu gitu. Jadi gue mencerna dulu nih mana yang salah. Siapa tahu ada banyak perjanjian-perjanjian yang gue tidak ketahui, dan ternyata setelah gue dalamin, setelah gue pelajarin dan banyak investor yang protes, banyak investor yang ini, beberapa banyak orang yang nangis-nangis minta tagihan ke kita. Jadi kayak gue ngerasa wah ini gue terbebani. Makanya gue resign dulu tuh ya kan, gue resign dulu, gue baik-baik tuh, gue masih telepon-teleponan, masih santai. Setelah gue resign itulah tuh baru kebuka, hampir kebuka semua gitu, kayak dang banyak banget, kaget gue gitu. Jadi gue baru tahu harga belinya segini, harga ininya segini gitu kan. Terus ini itu sama ya banyak lah yang gue ketahui, termasuk ada ya pokoknya gitulah. Cuman kalau aku mah waktu lagi sama POS aja kan yang pihak sana gembar-gembornya nggak ada kata damai gini. Gue pas ditanya gue nggak ngomong nggak ada kata damai. Kenapa emang dengan perdamaian gitu? Tapi bukan berarti gue juga damai gitu. Enggak, gue kan dilaporkan, gue kan pihak terlapor nih, gue juga sama dilaporin gitu. Jadi gue cuma tinggal buktiin aja tuduhannya benar apa enggak. Kalau emang enggak ya udah beres. Sama sebenarnya itu berfungsi dan bersifat yang sama dengan R. Tinggal dia membuktikan dia tidak salah, sebenarnya beres gitu. Karena kan aku lagi banyak jadi saksi-saksi yang pelaporan juga, kan pelaporannya nggak cuma satu. Kemarin aja pelaporannya 2, terus POS 1, terus ternyata kata penyidik ada lagi 1 lagi. Gue nggak tahu itu siapa. Juga karena jatuh cinta, insan sepertimu seindah bidadari.